untuk belajar sambil mengingat-ingat ya. Jadi mengingat masa lalu. Ya, jangan dilupakan masa lalunya ya, apalagi yang waktu dari SD. Jadi harus diingat mulai dari SD sampai SMP, bahkan sampai SMA. Nah, hari ini kita akan belajar tentang titik berat. Oke, katanya titik berat bukan cuma hidupmu saja yang berat ya, tapi benda-benda ini juga punya beban yang berat. Oke. Yang pertama, kita akan menentukan titik berat benda berdimensi 1 atau garis. Kemudian benda berdimensi 2 atau bidang, contohnya papan ini bidang. Kemudian benda berdimensi 3, ruang. Jadi kalau kalian lihat, oh ini satu garis, ini ada 2 garis yang membuat dia jadi satu bangun datar. Kemudian yang di sini ada 3 garis yang punya arah berbeda. Jadi ini benda 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Kalau kalian bisa menemukan benda 4 dimensi, boleh kasih tulis di komen di bawah ya. Oke, jadi pertama benda 1 dimensi. Kita akan menentukannya dengan melihat, oh benda ini adalah garis yang namanya horizontal. Kalau garis horizontal kira-kira di mana sih letak titik beratnya? Jadi kalau misalnya ibu punya spidol, di mana kira-kira titik beratnya supaya dia setimbang? Jadi titik berat itu adalah titik di mana dia bisa setimbang. Jadi saya akan meletakkan jari saya di mana supaya dia setimbang. Nah, untuk garis yang horizontal ini tentu saja kita akan membagi 2 garisnya sehingga kita menemukan oh titik beratnya ada di sini. Jadi caranya adalah kita gunakan, ternyata di sini namanya, karena ada yang selalu mengingat sumbu kartesian dihubungkan dengan bangun datar ataupun bangun ruang, ini juga kita tempatkan di sumbu kartesian. Jadi misalnya ada di garis seperti ini, maka kita akan menghitung ternyata dia diukur pas di tengah-tengah. Ini untuk benda yang homogen. Jadi lihat baik-baik ya, kalau dia garis panjang tinggal dibagi 2. Tapi kalau dia diagonal itu PR kalian ya, kalau diagonal kira-kira bagaimana? Nah, jadi di sini dimensinya untuk benda dimensi ini kita letakkan titik berat karena hanya di sumbu X, tidak ada ke sumbu Y, maka kita gunakan X sama dengan 1/2 X. Ini X maksudnya yang mana? X panjang. Biasanya diganti dengan L. Sehingga X itu sama dengan 1/2 dari panjang benda. Ini untuk titik berat benda 1 dimensi. Kemudian untuk benda 2 dimensi bagaimana? Jadi kita tambahkan sumbu kartesian. Ingat, tambahkan sumbu kartesian untuk membantu. Ini namanya garis pembantu atau garis khayal biasanya. Jadi dihayalkan saja boleh. Tapi kalau kalian tidak terlalu mampu untuk berhalusinasi atau menghayal, jadi kalian boleh gambarkan, oke? Oke, jadi sekarang kita lihat karena bendanya ini homogen atau segi 4, jadi kita bisa langsung lihat, oh dia seimbang ke kiri dan ke kanan. Yang penting seimbang, maka kita langsung bagi 2. Jadi di sini 1/2 X karena di sumbu X. Sedangkan ke atas juga karena seimbang kiri dan kanannya, maka ini akan dibagi 2, 1/2 Y. Ini ingat sumbu Y, ini sumbu X. Sehingga ternyata letak titik beratnya itu adalah X0 atau X itu sama dengan 1/2 X, kita ganti dengan L. Sedangkan Y-nya sama dengan 1/2 Y. Jadi letak titik beratnya atau R itu sama dengan X, Y. X-nya 1/2 L dan Y-nya 1/2 L. Tapi ingat, ini perlu kalian ingat ya, ini hanya untuk benda yang seimbang kiri dan kanan, atas dan bawahnya. Kalau segitiga itu berbeda lagi. Segitiga sama sisi berbeda dengan segitiga sama kaki dan segitiga sembarang. Kalau di buku kalian, di buku paket kalian, mudah-mudahan semuanya sudah dapat buku paket ya. Jadi ada segitiga sama kaki. Nanti kalau X-nya itu karena rata kiri dan kanan, maka dia dibagi 2 X-nya. Tapi ketika tingginya berbeda sisinya, jadi beda ya, bagian atas dengan bawah ini tidak seimbang. Jadi kalau kalian membuat dari kardus modelnya
segitiga pasti letak keseimbangannya itu ada di bawah sini. Jadi biasanya dia tulis 1/3 dari Y untuk ke atas seperti ini titik beratnya. Oke, selanjutnya untuk benda ini, benda 3 dimensi. Nah, benda 3 dimensi ini kira-kira bagaimana caranya? Yang pertama adalah kalian harus menuliskan berapa sih X-nya, berapa Y-nya, berapa Z-nya. Jadi berapa X, berapa Y, dan berapa Z. Ibu buat contoh yang mudah supaya jangan terlalu rumit dulu ya di kepala kalian. Jadi X-nya itu misalnya yang ini. X itu dibagi 2 karena seimbang kiri dan kanan. Y-nya juga dibagi 2 seimbang kiri dan kanan. Sedangkan Z itu dibagi 2 juga. Jadi di sini 1/2 Z, di sini 1/2 Y, dan di sini 1/2 X. Oke, jadi ini bisa digunakan. Jadi X-nya itu sebagai panjang, Z-nya itu sebagai lebar, Y-nya sebagai tinggi. Jadi di sini 1/2 panjang, Y-nya adalah 1/2 tinggi, dan Z-nya itu 1/2 lebar. Oke. Sekarang cara penentuan pusatnya di mana kira-kira caranya adalah yang pertama benda 1 dimensi. Kita akan menggunakan karena dia hanya X sendiri, jadi X sama dengan 1/2 L. Ini sama. Biasanya orang tuliskan X PM, pusat massa di mana. Nah, sedangkan ini kita gunakan pusat massa sama dengan, jadi X-nya dulu ya, namanya X0, sorry. Pusat massa sama dengan X0, Y0. Nah, X0 itu diperoleh dari X0 akan kita peroleh dari X1 dikali A1. Ini untuk benda berdimensi yang hanya 1 bangun datar. Bagaimana kalau misalnya dia 2? Jadi di sini dibagi A1 ya. Makanya tadi X1-nya ini sama dengan 1/2 L. Bagaimana kalau ada 2 benda yang ditumpuk? Contohnya saya tambahkan di sini ada segi 4 dan ada segi 3 di atasnya. Bendanya ditumpuk. Maka pertama kita harus tentukan X1, jadi ini benda 1 dan ini benda 2. Tentukan X1-nya berapa, Y1-nya berapa, X2-nya berapa, dan Y2 berapa. Maka kalian akan mendapatkan X0 sama dengan X1 A1 ditambah X2 A2 ditambah dan seterusnya dibagi jumlah luas. A itu luas penampang, A1 ditambah A2. Nanti hasilnya kalian akan dapat koordinat X0 sehingga bisa dapat titik beratnya di mana. Selanjutnya untuk benda ini, misalnya kita tumpuk dia bendanya dengan kubah. Misalnya ditumpuk dengan kubah, tahu kubah ya, bentuknya seperti setengah lingkaran. Jadi ada kubah di sini. Nah, jadi nanti ada 2 benda yang ditumpuk. Bagaimana cara menentukan titik beratnya? Kita gunakan X0 sama dengan X1. Ingat di sini pakai A, maka di sini kita akan pakai yang namanya volume 1 ditambah X2 volume 2 ditambah X3 volume 3 dibagi V1 tambah V2 ditambah V3. Ini untuk X, baru X ya. Bagaimana dengan Y? Kalau Y tinggal gantikan X dengan Y. Jadi Y0 sama juga dengan ini ya. Situasinya kalau di sana tadi kan hanya 1 dimensi. Kalau ini ada 2 dimensi, maka ada X-nya dan ada Y, ada Y0-nya juga. Kalau ini nanti ada 3 dimensi, maka ada X, ada Y, dan ada Z. Jadi kalau Y0 tinggal gantikan X menjadi Y1 V1 ditambah Y2 V2 ditambah Y3 V3 dibagi V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan Z. Begitu juga caranya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kalian pahami dan semoga tujuan
hari ini, yaitu menentukan titik berat benda. Kalian sudah bisa terapkan di soal-soal nanti ya. Jadi ibu akan evaluasi kalian di selesai materi ini, maka kita langsung evaluasi satu bab. Jadi bab pertama tentang rotasi benda tegar. Jadi ini termasuk materi rotasi benda tegar untuk menentukan titik berat. Nah, bagaimana? Silahkan tulis di komen ya, komentar kalian. Misalnya ibu terlalu cepat, boleh dituliskan supaya video berikutnya ibu bisa kondisikan soal speednya. Demikian dari ibu, terima kasih dan salam sehat.